15 menit dulu, lanjut ke Pak Jennifer Girsang dan lainnya. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Santi Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang terhormat Kanda Habibur Rahman dan para pimpinan lainnya juga anggota Dewan di Komisi 3. Izinkan kami memberikan masukan terhadap RUU KUHP, utamanya terkait dengan perspektif bagaimana si rakyat jelata ini, masyarakat umum yang tidak memahami hukum menghadapi satu proses yang begitu kompleks. Sebelum menuju PowerPoint, saya Julius Ibrani juga tergabung di dalam koalisi masyarakat sipil yang sejak 2006 kita mengawal sistem peradilan pidana termasuk gagasan revisi KUHP. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran anggota Dewan yang terhormat dan pimpinan. Pertama, bahwa dalam satu dekade terakhir masyarakat awam itu menghadapi situasi di mana begitu banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, hakim, dan pelanggaran ini bukan hanya mencakup pelanggaran prosedural ya terkait dengan administrasi, surat menyurat, korespondensi, tetapi bahkan hingga pidana, bagaimana melakukan penyiksaan dalam mengambil alat bukti dan yang lain. Nah, di sini menggambarkan bahwa ternyata kita belum bergerak dalam konteks perbaikan sistem dan juga kebijakan, termasuk penguatan kapasitas struktur dan aparat. Kalau kami catat di sini bahkan dalam 10 tahun terakhir ada sekitar 20.000 lebih 200 ya aduan pelanggaran oleh polisi yang dicatat oleh Komisi Kepolisian Nasional, lalu ada 5.000-an lebih, 5.800 lebih yang dicatat oleh Komisi Kejaksaan atas pelanggaran jaksa, bahkan 26.000 aduan pelanggaran oleh hakim yang masuk kepada Komisi Yudisial. Angka ini sangat luar biasa. Dan cakupan aduannya, dugaan pelanggarannya itu mulai dari etika dan perilaku sampai kejahatan, pungli, pemerasan, penyiksaan, dugaan korupsi, rekayasa perkara dan yang lain. Nah, pelanggaran ini kemudian diiringi dengan pembentukan KUHP baru yang kita sambut karena begitu banyak gagasan-gagasan baru, termasuk bagaimana rekodifikasi terhadap undang-undang sektoral. Namun tentunya dalam situasi seperti ini perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan supervisi yang belum diatur secara komprehensif oleh undang-undang manapun, gitu ya. Dan juga plus ego sektoral institusional, ini penting. Nah, dalam diskursus revisi KUHP kami melihat belakangan ini justru yang terangkat adalah authority over quality, tetapi dia tanpa kendali. Nah, ini yang bisa menciptakan satu bom waktu kesewenangan, di mana tarik menarik dalam hal kewenangan kelembagaan itu ternyata dimaknai sebagai posisi subordinasi, padahal bukan. Harusnya dia merupakan penegasan dari kualitas, sehingga mendefinisikan fungsinya penyelidikan dan penuntutan itu juga ternyata harus diikuti dengan menetapkan standar kualitas yang sama. Nah, ini penting untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi substansi. Termasuk ketika kami juga mengajukan putusan permohonan ke MK sebagaimana diputus pada putusan nomor 130 tahun 2015 dan 29 tahun 2016 yang mengangkat asas dominus litis gitu, yang ternyata juga itu belum sebaik diskursus yang kami harapkan seluas ruangan ini gitu ya, yang kemudian hanya dimaknai korespondensi antar penegak hukum, sementara posisi korbannya terkait dengan substansi belum mendapatkan kejelasan apapun, padahal undang-undang sektoral mengalami perluasan atau penambahan kewenangan mulai dari intelijen, penyadapan, siber dan yang lain. Jadi ini penting untuk dipertimbangkan, sehingga kalau menurut kami substansi adalah kunci. Dia menjadi indikator durasi, dia menjadi standar universal dari durasi itu sendiri. Apabila ada dua alat bukti permulaan yang dirasa cukup, maka sepatutnya tidak perlu mengambil waktu yang lama untuk memproses menuju persidangan, atau jika tidak ditemukan maka tidak diproses sama sekali. Nah, kejelasan ini penting demi kepastian hukum. Terakhir, kami juga dalam konsep jaminan keadilan dan HAM yang kami letakkan pada proses pengawasan. Ketimbang kita sibuk bicara terkait fungsi dan kewenangan lembaga, yang harusnya juga diperkuat dengan hak-hak tersangka dan terdakwa,
tetapi ada satu konteks yang namanya pengawasan ini masih menjadi ruang hampa. Dia seperti rel kereta yang bersandingan tapi tidak pernah bertemu hingga ujung stasiun terakhir. Padahal jelas kalau kita merujuk pada konsepsi HAM gitu ya, ini banyak ketentuan mulai dari pasal 9 sampai 11 Kovenan Sipil Politik gitu ya, dan komentar umumnya, lalu Undang-Undang HAM, di mana ada hak-hak yang harus dijamin sepanjang proses hukum. Jadi pada intinya bagaimana masyarakat menghadapi proses hukum ini harus diberikan informasi, harus dipenuhi haknya, untuk kemudian harus dia bersifat obligatoir. Apabila tidak dipenuhi maka harus berdampak pada proses hukum itu sendiri. Apakah dia diulangi atau dia di stop sama sekali. Jadi posisinya adalah obligatoir. Ini yang harus dipertimbangkan. Nah, yang selama ini terjadi tadi, pelanggaran-pelanggaran APH belum dapat menyentuh pokok perkara, padahal pelanggaran itu ditujukan untuk memperkuat substansi pokok perkara, pengambilan keterangan, alat bukti, dan segala macam. Nah, sejatinya apabila checks and balances atau pengawasan oleh negara atas kewenangan yang besar yang diberikan kepada APH ini belum memiliki helikopter view dalam konteks hakim pemeriksaan pendahuluan atau hakim komisaris, maka perlu dipertimbangkan satu penguatan kelembagaan pengawasan yang bisa dilakukan secara komprehensif dan linear, dalam arti di setiap tahapan dia memiliki pengawasan dan eksternalitas dari pengawasan itu sendiri untuk menghindari esprit de corps. Sebagai pengantar itu, izinkan saya melanjutkan kepada PowerPoint yang coba kami sampaikan. Ini kira-kira problem empirik yang PBHI catat selama 10 tahun terakhir terkait dengan persoalan prosedural dan juga substansial. Pertama, masyarakat masih menghadapi situasi-situasi di mana APH melakukan tindakan-tindakan di luar fungsi. Permohonan klarifikasi, jadi ini dianggap sebagai pra penyelidikan atau pra adjudikasi bahkan. Jadi permintaan klarifikasi, wawancara, pengumpulan bahan dan keterangan atau yang sering kita sebut full bucket gini. Nah, di mana proses ini dilakukan tanpa ada surat menyurat apapun. Jadi tidak ada sprindik, tidak ada sprindik dan segala macamnya. Jangankan sprindik saja tidak ada. Jadi tetapi dalam proses ini masyarakat telah memiliki kewajiban, telah memiliki satu kondisi keterpaksaan untuk memberikan keterangan, wawancara, full bucket dan segala macamnya. Dan itu adalah kaitannya juga dengan informasi pribadi yang dimiliki oleh seseorang yang diperiksa itu. Yang kedua adalah administrasi surat. Ini kita boleh bilang APH kita lemah sekali dalam administrasi surat menyurat. Mulai dari surat panggilan, kemudian surat perintah kaitannya dengan upaya paksa, lalu kemudian surat pemberitahuan hasil perkembangan perkara SP2HP dan segala macamnya. Jadi seringkali masyarakat tidak mengetahui prosesnya sampai di mana, sedang menghadapi apa dan apa yang akan dilakukan oleh APH karena surat menyuratnya tidak diberikan gitu, dan kebanyakan menyusul dan itu pun setelah diminta. Ini penting karena kaitannya dengan penyampaian informasi perkara dan juga penyampaian informasi hak. Hak seseorang yang menghadapi proses penyidikan tentu berbeda dengan penyelidikan. Dalam penyidikan ada bisa status tersangka dan yang lain, dan tentu berbeda situasinya apabila dia masih dalam konteks penyelidikan. Yang selanjutnya adalah soal layanan bantuan hukum. Nah, ini seringkali ini senior para advokat yang bolak-balik mendampingi klien di KPK pasti, Bang, kita setuju juga, Bang, bahwa tidak boleh ada larangan pendampingan bagi seseorang yang menghadapi proses hukum dalam tahapan apapun, dan negara harus menjamin itu, baik dia diberikan hak atas bantuan hukumnya atau menunjuk pengacara sendiri. Nah, ini yang dari dulu kami tentang, bahkan KPK melarang pendampingan terhadap saksi, itu tidak boleh sama sekali. Itu wajib diberikan oleh KPK. Kalau seorang yang diperiksa memiliki kuasa hukum, silakan dibawa, karena ini kaitannya dengan apa yang menjadi materi pemeriksaan tentu mempengaruhi hak dan kemerdekaan dari sisi seseorang itu sendiri. Jadi itu penting sekali. Nah, problem prosedur selanjutnya adalah terkait dengan upaya paksa apapun itu, penetapan tersangka, kemudian penggeledahan, penyitaan dan segala macamnya, itu masih bersifat subjektif. Jadi ketika ditanya masyarakat, kenapa saya ditahan, saya nggak pernah kabur kok, saya khawatir, kemudian saya mencurigai kamu akan kabur dan segala macamnya. Hal-hal yang sifatnya asumtif seperti ini
ini menciptakan satu kondisi ketidakpastian hukum. Makanya harus memastikan dalam segi substansi. Toh kalau substansi 2 alat bukti permulaan sudah cukup, maka tahapan selanjutnya dan segala macam itu bisa diambil. Nah, yang sering terjadi adalah statusnya dulu, baru alat buktinya menyusul. Nah, ini yang membuat juga teman-teman APH saya yakin tidak mampu menyelenggarakan surat menyurat terkait dengan upaya paksa. Selanjutnya adalah persoalan substansial. Nah, ini paling penting. Dalam konsep hak asasi manusia, seseorang yang menghadapi proses hukum, dia harus tahu apa yang terjadi pada dirinya, apa yang sedang dilakukan oleh APH, dan bagaimana proses selanjutnya. Nah, kami dulu berbangga, ini ada abang kita, Purnawirawan Jenderal Kepolisian, Bang. Kami dulu sangat merasakan manfaat adanya gelar perkara, Bang, sebagaimana diatur oleh Perkap ketika itu. Di mana di dalam gelar perkara itu semua pihak hadir, pelapor, korban, ahlinya, saksinya, dan segala macam, termasuk cross examination terhadap alat-alat bukti lainnya, baik dokumen dan lain. Jadi terang benderang, dan kalau bahasa Jerman tidak ada engkel-engkelan pimpinan. Oh, ternyata seperti ini. Oh, ini perspektif APH. Oh, ini alat buktinya kuat. Kalau kami sebagai pelapor, maka tentu ada yang kurang, kami perkuat. Kalau sebagai terlapor, tentu kami akan mempersiapkan diri bukan untuk engkel-engkelan, bukan untuk menyangkal, membantah, tetapi untuk langsung menyiapkan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan di tahap awal sekalipun. Nah, ini forum klarifikasi seperti ini sangat penting supaya kita semua tahu. Sekarang dikit-dikit masalah hukum dibawa ke media sosial, pimpinan. Narasinya macam-macam. Pada saat kita cek dokumennya, kita teliti, ternyata jauh berbeda dengan narasi yang beredar di media sosial. Distraksi seperti ini tentu selain tidak mendidik, ini membawa hal-hal yang berbahaya dan negatif, ketidakpercayaan terhadap institusi, ketidakpercayaan terhadap proses hukum, bahkan sampai ketidakpercayaan terhadap negara. Nah, selanjutnya adalah ini yang kami, 2 hal terakhir ini yang sering betul-betul membebani ketika kami mendampingi seseorang yang dilaporkan. Itu ya, bahwa presumption yang digunakan, asas yang digunakan adalah presumption of guilty. Sehingga model-model pertanyaan pada saat BAP, model-model upaya paksa itu memang ditujukan untuk mempersalahkan gitu. Saya pikir ini juga yang menjadi concern selama ini, bagaimana ketika presumption of guilty ini bahkan saat ini ditambah oleh konvers media ya. Saya dari dulu tidak pernah setuju ada konvers media masa seperti KPK dan yang lainnya yang bahkan melampaui substansi pemeriksaannya, yang seolah-olah sudah menyatakan bahwa seseorang ini bersalah lah ini dan segala macam. Dalam konteks hak asasi manusia itu tidak boleh. Itu sebuah narasi presumption of guilty tanpa memberikan ruang klarifikasi, karena dalam konversi itu kan tidak diundang klarifikasi itu orang yang dituduhkan dan segala macam. Nah, ini berbahaya sekali. Yang selanjutnya adalah self incrimination, bahwa kami merasa dalam catatan kami berbagai macam kasus, mulai dari kasus yang sederhana hingga yang cukup kompleks, pemeriksaan berlangsung untuk mengejar pengakuan dari terdakwa, seolah-olah ketika atau tersangka, ketika orang ini mengaku selesai, sudah tuntas dan sudah bisa diprediksi sampai ke ruang sidang nanti. Padahal ini adalah sebuah pelanggaran dalam konteks self incrimination, bahwa pertanyaan-pertanyaan itu harusnya bersifat deskriptif dan kemudian klarifikatif, bukan mempersalahkan. Dan itu kenapa kami bahkan mendorong agar keterangan-keterangan tersangka, keterangan terdakwa tidak dijadikan alat bukti utama gitu. Jadi lebih objektif dan tidak mempersalahkan dari seseorang itu sendiri. Selanjutnya adalah, nah ini yang ada di dalam kepala kami, anggota dewan yang terhormat sekalian, yang tadi kami gambarkan, bahwa ada klarifikasi, full bucket dan yang lainnya itu di luar sistem, itu harus dipastikan itu tidak ada. Yang kemudian soal kewenangan fungsional, kami melihat penyelidikan ini kurang lebih agak-agak mirip, tetapi bagaimana kita bisa lihat di sini institusi negara APH komplit dia di sini. Tetapi penasihat hukum dalam konteks undang-undang bantuan hukum dia terbatas hanya untuk orang miskin. Dalam konteks acara pidana dia bermula pada penyidikan saja, padahal dari penyelidikan penting, APH-nya saja sudah numpuk di situ gitu, termasuk pengawasannya.
Nanti juga saya bicara tentang konsep pengawasan dari perspektif masyarakat. Nah, ada beberapa poin krusial yang kami catat dari draft RUU KUHP yang disampaikan pimpinan kepada kami. Pertama soal penyelidikan-penyidikan, yang kedua soal penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang ketiga soal saksi mahkota dan juga justice kolaborator, lalu pengawasan eksternal dan linear, hak atas bantuan hukum, dan yang terakhir tidak kalah penting adalah persidangan terbuka untuk umum. Kalau kita lihat sebetulnya dalam konsepsi KUHP yang lama, penyelidikan-penyidikan ini seperti anak kembar. Sebetulnya dia adalah beda tapi dia menyatu. Karena tujuannya sama. Yang satu mencari tahu sebuah peristiwa, apabila sudah tahu peristiwa ini pidana, maka memperkuatnya dengan mencari alat bukti, siapa tersangka dan segala macamnya. Makanya kalau kita lihat konstruksinya adalah bab 14 penyidikan itu dibagi dua. Judulnya penyidikan, tapi kemudian dibagi dua bagian di KUHP yang lama, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Nah, di dalam KUHP baru yang juga disusun oleh DPR RI, pada pasal 132 pun dinyatakan penyidikan bagian dari penuntutan. Nah, ini satu konsep yang sebetulnya sudah menggambarkan integrated criminal justice system yang kami dambakan. Nah, ini tinggal ditindaklanjuti hingga ke arah yang mendetil lagi. Tapi ada catatan dari kami. Pertama soal penyelidikan. Dalam konteks mencari dan menemukan peristiwa, ini seharusnya tidak ada upaya paksa. Karena dia menggali informasi, menggali data, menggali keterangan, bahan dan segala macam. Nah, dalam konteks menggali informasi dan data ini sepatutnya tidak ada upaya paksa. Karena belum tentu dia kemudian naik ke penyidikan, belum tentu juga kemudian naik ke penuntutan. Ini masih mencari gambaran utuh sebuah peristiwa. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 di draft, dan kemudian ditindaklanjuti dengan definisi penyelidik di undang-undang sektoral gitu. Nah, ini penting supaya tidak terjadi tumpang tindih, karena biar bagaimanapun ada undang-undang sektoral yang kondisinya seperti ketika kita menyusun KUHP, ada undang-undang sektoral yang telah mengatur yang tidak mungkin kemudian dicabut semuanya. Tetapi konsep rekodifikasi itu adalah konsep yang paling baik, sehingga dalam definisi penyelidik di undang-undang sektoral ini belum diatur gitu. Jadi legalitas ketika ada proses hukum berdasarkan undang-undang sektoral itu bisa jadi tidak terakomodasi. Maka penting untuk tetap mengakui definisi penyelidik di undang-undang sektoral sebagaimana diatur di dalam draft di pasal 1 angka 7. Nah, catatan dari kami selanjutnya adalah kalau dia dalam konteks penyelidikan tadi yang kaitannya dengan upaya-upaya paksa dan yang lain, maka kami mencatat di sini ada beberapa potensi, kami sebut potensi karena belum ada aturan lebih detail lagi terkait dengan ketentuan ini, potensi untuk terjadinya pelanggaran HAM di mana ada investigasi khusus. Dan ini menyerupai upaya paksa. Kalau kita baca di pasal 16 ayat 1 ya, dia di huruf C ya. Di huruf D, E, F, G dan juga huruf C. Di situ kalau kami baca dia ada semacam sebentar pimpinan. Nah, oke. Mulai dari pembuntutan atau penguntitan, penyamaran, undercover buy, pembelian terselubung, kemudian penyerahan di bawah pengawasan, pelacakan, mendatangi dan mengundang seseorang. Nah, ini sebetulnya sudah dalam konteks yang sudah dalam konteks yang menyerupai bahwa ini memang targetnya, seolah-olah ditargetkan. Sehingga penting untuk menyoroti apakah ini dalam konteks mencari peristiwa atau lebih tepatnya ini dalam konteks menentukan siapa tersangka sebagai target utama, yaitu berarti dalam konteks penyidikan gitu. Selanjutnya kaitannya dengan definisi penyidik gitu ya. Perdebatan dominus litis itu kami dorong dari arah substansi. Dari penyelidik kemudian kami sudah melihat gambaran bahwa penyidiklah yang memfinalisasi substansi, dari penyidik penuntutlah yang memfinalisasi substansi secara estafet seperti itu. Nah, akan tetapi kami melihat di sini istilah utama yang menempel pada definisi penyidik
ini menimbulkan multi interpretasi karena tidak ada tindak lanjutnya dan juga tidak ada cantolannya. Bahwa fungsinya telah demikian, saya pikir tidak perlu ditambahkan dengan terminologi yang lain gitu. Karena ada banyak konsepsi kalau kita menggunakan istilah terminologi dalam konteks jenjang karir pun ada muda, madya, utama. Nah, supaya tidak salah definisi, maka seperlunya tidak menggunakan istilah-istilah yang kemudian baru dan menimbulkan perdebatan. Yang terakhir adalah soal inkonsistensi, gitu, bahwa koordinasi fungsi dan bukan subordinasi institusi. Saya merujuk pada pasal 7 ayat 3 dan kemudian pasal 26 dan selanjutnya, sebagaimana kami catatkan. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika penyidik ini sudah ditentukan bahwa ini penyidik adalah kepolisian dan kemudian penyidik PPNS dan kemudian penyidik tertentu yang berdasarkan undang-undang sektoral, maka ketentuan soal yang menimbulkan subordinatif itu sebaiknya tidak perlu. Misalnya di dalam pasal 7 ini di sini kembali ditegaskan bahwa di bawah siapa, koordinasi siapa, gitu. Nah, sebetulnya yang kita dorong adalah berkoordinasi dengan menentukan finalisasi dari substansi itu saja sudah menggambarkan rangkaian estafet tadi, gitu. Karena cantolan kata-kata di bawah ini tentu menimbulkan tafsiran yang berbeda nantinya. Apakah di bawah atau di atas ini tafsiran institusional atau fungsional? Kalau dari fungsional ini sudah terang benderang bahwa kemudian penyelidik kepada penyidik, penyidik kepada penuntut. Nah, sejatinya istilah-istilah yang seperti ini tidak perlu digunakan lagi. Selanjutnya, ini memang yang kami dorong, adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan agar tidak setiap perkara dengan kerugian kecil, dengan dampak minimalis yang sebetulnya bisa menggunakan pendekatan pemulihan hak korban sebagaimana restoratif justice itu bisa didorong. Namun di dalam pasal 7 ini menggambarkan bahwa penyelesaian sudah dalam tahap penyidikan, yang artinya sudah didefinisikan bahwa ini peristiwa pidana yang sudah ditemukan alat buktinya dan kemudian ditentukan siapa tersangkanya. Nah, sehingga di dalam pasal yang lain itu sudah menimbulkan kewajiban bagi penyidik untuk berkoordinasi ketat dengan penuntut. Nah, apabila penyelesaian perkaranya di sini hanya di penyidik tetapi penuntutnya tidak diinformasikan, nah ini koordinasinya jadi putus, gitu. Bagaimana forum koordinasi itu juga konsisten baik dalam hal gelar perkara sebagaimana diatur di situ dan juga sampai keputusan selanjutnya, apakah dia dilanjutkan, apakah dia diputus, dihentikan dan segala macamnya, agar terjadi konsistensi. Dan di dalam konteks gelar perkara ini tadi kami sangat apresiasi ini muncul lagi. Penting gelar perkara menyatukan persepsi antara aparat penegak hukum dan juga pihak-pihak seperti ahli dan yang lainnya. Akan tetapi kita belum melihat di sini bahwa dalam gelar perkara itu melibatkan pelapor atau korban. Karena sejatinya mereka lah para pihak yang akan menghadapi proses hukum, sehingga gelar perkara itu adalah forum yang membuat situasi hukum yang mereka hadapi itu terang benderang. Sehingga tidak ada engkel-engkelan tadi, tetap menerima proses dan menghormati proses itu yang penting. Tidak ada distraksi dan narasi di media sosial yang kemudian merusak kepercayaan publik. Nah, soal saksi mahkota versus justice kolaborator. Ini juga kami soroti agar tetap konsisten dalam konteks koordinasi antara penyelidik, penyidik dan juga penuntut umum ini. Karena integrasi sejatinya ada di situ. Kalau kita bilang bahwa sikap kooperatif yang proaktif dari seseorang yang diperiksa kemudian tujuannya adalah bagaimana dia mendapatkan pengurangan tuntutan, maka produk tuntutan yang ada di penuntutan proses di hadapan persidangan ini juga harus tersinkronisasi. Artinya begini, jadi karena ujungnya adalah di majelis hakim, nah bagaimana caranya berarti seluruh berkas mulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan itu sudah merekomendasikan. Jadi dia tidak berhenti di situ. Karena kalau nanti tidak diputuskan oleh hakim, maka percuma. Jadi penyelidik menetapkan bahwa dia saksi mahkota, kemudian dikurangilah karena perbuatan baiknya dan segala macam, penyidik juga. Lalu tidak dibawa ke hadapan persidangan dan tidak diputuskan sebagai hal-hal yang meringankan,
sebagai pengurangan vonis karena tuntutannya dikurangkan, maka ini kemudian menjadi tidak efektif gitu. Karena kami melihat ini kurang lebih seperti justice kolaborator, tapi bedanya dia yang menjadi bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan pengawasan eksternal dan internal. Nah, ini perlu kami klarifikasi dari perspektif masyarakat sipil. Pengawasan itu kami berharap negara yang memberikan kewenangan besar kepada berbagai macam APH kemudian juga menyelenggarakan pengawasannya secara mandiri juga. Tapi yang kami rasa pengawasan atau checks and balances ini ditumpukan pada kami yang menghadapi proses hukum. Artinya kalau kami nggak lapor, dia nggak ada pengawasannya, dia nggak berhenti. Faktanya pun ketika kami lapor, laporannya menumpuk, stafnya atau pegawainya, pemeriksanya sedikit, mengalami undue delay. Nah, ini juga dihadapi dengan situasi yang kita tahu ada esprit de corps dari masing-masing APH. Makanya seringkali laporan-laporan kami ini terbengkalai dan segala macamnya. Nah, soal yang lain, misalnya soal pra-peradilan, kami pikir soal pra-peradilan, kemudian ganti kerugian dan rehabilitasi, ini akan jauh bisa diminimalisasi ketika tadi yang kami sampaikan ada mekanisme pengawasan ketat yang dilakukan oleh negara dan negara hadir. Kami merasakan itu kok di kepolisian belakangan ini, kami merasakan itu juga di kejaksaan belakangan ini. Misalnya dalam setiap pemeriksaan gitu ya, di Bareskrim kemudian di kejaksaan ada tim dari Propam, ada tim dari Wasidik. Kemudian dia memantau beberapa menit melihat selain tadi ada perangkat-perangkat seperti CCTV dan yang lain, dan kemudian menulis report catatan bahwa proses ini berjalan seperti apa. Dan sempat ditanyakan juga kepada yang diperiksa bahwa bagaimana Pak Bu, pertanyaan lancar, nggak ada dugaan pelanggaran, intimidasi dan segala macam. Ini negara yang turun. Jadi kami percaya bahwa sekalipun masyarakat diperiksa oleh negara dengan full power APH-nya, tapi pengawasannya itu mengiringi. Jadi ada guardian angel yang menjaga masyarakat yang sedang diperiksa. Itu penting, gitu. Tidak membebankan kepada pra-peradilan. Betul pra-peradilan checks and balances, tetapi kita tahu, mohon maaf, tidak semua pra-peradilan itu dikabulkan. Kami sudah memperhatikan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, pra-peradilan yang paten sekalipun belum tentu bisa meyakinkan. Dan belakangan malah banyak membahas soal administrasinya. Padahal dia harus, kalau dalam bahasa RUU KUHP, autentifikasi, validasi dari alat buktinya, bukan proses formilnya saja. Nah, ini yang menjadi penting untuk jadi catatan. Nah, tadi saya balik pada proses gelar perkara yang melibatkan multi stakeholder. Ketika ini dibuat terang benderang, kami ingat betul itu 2010 kasus 2 janda pahlawan yang dikriminalisasi di Polres Jakarta Timur. Keras sekalipun perdebatan kita dengan penyidik, ketika kami mengajukan gelar perkara dikabulkan. Dan gelar perkara itu dibuka secara luas. Masyarakat menonton dan segala macamnya. Penyidik memiliki alat bukti, kami sebagai PH 2 janda pahlawan memiliki alat bukti, dan itu sangat edukatif. Sehingga apapun putusannya kami terima, tidak ribut-ribut dan segala macam. Ini penting. Sehingga kalau dalam pasal 222 di RUU KUHP ini di draft, ini sudah menggambarkan adanya forum klarifikasi yang demikian, tapi hanya menyangkut alat bukti dan itu hanya autentifikasi dari hakim saja. Padahal penting dari awal, karena kalau dari awal dia sudah tahu prosesnya seperti ini, alat buktinya seperti ini, saya pikir ke belakangnya akan lancar, persidangan pun akan lancar, tidak terhambat. Nah, kami juga mendorong bahwa setiap pelanggaran formil dan material ini bagaimana caranya diberikan penguatan kepada lembaga pengawas, Komisi Negara, pengawas internal, ada Propam di situ, ada Jamwas di situ, kemudian juga ada Bawas yang sekarang jadi bidang pengawasan di Mahkamah Agung yang berdampak pada perkara, gitu. Tentu pengambilan alat bukti yang tidak sah itu harus berdampak pada proses hukum yang tidak sah. Dan terakhir adalah kami menyadari bahwa penerapan HPP atau hakim komisaris ini belum menjadi diskursus utama, tetapi bisa dilengkapi dengan memperluas kewenangan judicial scrutiny atau pengawasan-pengawasan dari lembaga pengawas internal dan utamanya adalah eksternal tadi. Selanjutnya soal hak atas bantuan hukum. Kami mendorong agar hak atas bantuan hukum
diberikan bukan dengan syarat tertentu. Jadi atau pihak tertentu saja. Jadi setiap saksi atau korban atau terlapor yang diperiksa itu sudah diberikan bantuan hukum. Kita sudah punya Undang-Undang Bantuan Hukum nomor 16 tahun 2011. Perjalanannya sudah begitu efektif, tetapi kebutuhannya ternyata melampaui undang-undangnya. Kebutuhannya juga dalam konteks saksi, juga dalam konteks yang lain. Dan itu belum terakomodasi. Terlebih lagi Undang-Undang Bantuan Hukum hanya terbatas pada mereka yang miskin secara ekonomi ansih. Artinya yang mampu tidak didampingi, padahal kita tahu melek hukum itu angkanya masih di bawah 4 dari skala 10 di Indonesia. Itu masih sangat jarang. Dan akses terhadap advokat atau kuasa hukum itu juga masih sedikit. 100 orang dalam catatan kami terakhir itu hanya sekitar 20-an yang bisa mengakses advokat. Jadi penting untuk diperkuat layanan bantuan hukum oleh negara. Lalu soal kerugian korban. Nah, ini kami masih melihat ketentuan-ketentuan sektoral yang memberikan fasilitas kecuali restitusi. Ya, meskipun restitusi masih dalam konteks dapat yang artinya di situ masih belum fakultatif gitu ya. Artinya ini penting untuk didorong bahwa restitusi itu langsung menempel pada berkas penyidikan, menempel pada penuntutan yang kemudian diajukan oleh kepada hakim. Tapi kami melihat ketentuan-ketentuan sektoral masih membebani korban. Dia sudah jadi korban, lalu dia didorong untuk mengajukan restitusi bagi dirinya dan bahkan mengajukan ke hadapan hakim. PBAI mengadakan riset 2 tahun lalu, 2022, terkait dengan peraturan baru di Mahkamah Agung soal restitusi korban, khususnya untuk human trafficking atau TPPO. Dan ternyata angka kesadaran advokat untuk mengajukan restitusi bagi korban secara umum dan untuk korban TPPO itu sangat minim. Angkanya sekitar 7-9%. Bayangin. Jadi negara yang perlu membantu karena korban ini terjadi justru karena negara tidak mampu atau belum mampu mengawal rakyatnya sehingga menjadi korban. Dan negara juga harus turun memastikan restitusi itu masuk ke dalam substansi penuntutan APH. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa ini harus mendorong adanya semacam pendanaan bagi pemulihan korban. Kami mendampingi korban TPPO dalam 3 tahun terakhir, di mana kondisinya bukan hanya dia miris secara fisik, gajinya tidak dibayarkan dan segala macamnya. Dalam kondisi itu harusnya negara berpikir bahwa harus dipenuhi sepanjang proses pemulihan haknya, pemulihan kesehatannya, pemulihan psikisnya. Dan kalau itu tidak diatur di dalam KUHP, maka tentu akan sulit memastikan itu terjadi. Tinggal nanti memang dalam kondisi ke depan memikirkan adanya semacam victim trust fund untuk menjamin pemulihan hak korban baik ketika di awal dilakukan pemeriksaan penyelidikan hingga nanti putusan. Terakhir dari kami, pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, soal persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, kami juga mengalami kendala di mana misalnya persidangan yang baik itu harus menjadi edukasi bagi publik. Kami katakan demikian. Jadi harusnya persidangan itu selain dibuka oleh majelis hakim, tentu harus dinyatakan terbuka untuk umum, termasuk bagaimana media massa meliput. Kemudian media massa memiliki kepentingan untuk memelintir dan segala macam, saya pikir forum Dewan Pers bisa diajukan untuk menghentikan narasi-narasi negatif atau bahkan yang berbeda dari substansi pemeriksaan persidangan. Nah, memang kami tetap mengakui pengecualian terhadap kesusilaan anak di bawah umur atau pidana-pidana kekerasan seksual. Namun untuk pidana keamanan dan rahasia negara ini kami tidak menemukan definisi lebih lanjut. Gitu. Seperti apa pidananya yang dimaksud? Apabila ini pidana keamanan negara dan rahasia negara, maka sejatinya perlu publikasi agar masyarakat tidak melanggar itu justru. Gitu. Bukan kemudian ditutup bahwa terjadi pelanggaran, bagaimana pola pelanggaran segala macam, masyarakat harus dididik untuk tidak melakukan. Dan terakhir adalah ini yang sering kami hadapi. Ketika seseorang terpidana itu bisa dieksekusi tetapi surat menyuratnya tidak ada.
dalam kasus yang kemarin kemudian direkomendasikan oleh Komisi 3, kasus Pak Alex Denny itu, dia Deputi Menpan RB, dia dieksekusi tapi dia tidak menerima relasi putusan sama sekali, apalagi minutasi putusannya. Nah itu satu dari kasus. Orang yang berprofil seperti Deputi di Menpan RB saja menghadapi situasi demikian, sedangkan yang dihadapi PBHI kebanyakan masyarakat miskin dan buta hukum. Nah ini penting untuk memastikan minutasi dan relasinya itu real time seketika dia diputuskan, supaya tidak terjadi perubahan, kemudian penyelundupan kalimat dan segala macamnya. Saya pikir itu catatan dari kami pimpinan Kanda Habibur Rahman dan juga anggota Dewan yang terhormat Komisi 3 dari PBHI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julius Ibrani. Kita